Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandiana Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat iman dan nikmat yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tak luput pula kita hantunkan dan kita muliakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman jahiliyah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah amin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasih selaku dosen kami dari FISIP UMJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, dan saya akan membahas video tentang bahasa peraturan perundang-undangan. Nah, bahasa ini sebagai sebuah sistem sangat berperan dalam mengungkapkan suatu gagasan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, pemahaman terhadap suatu gagasan akan mudah dilakukan jika pengungkapan gagasan itu ditata secara teratur, rapi, dan lugas. Nah, biasanya menggunakan bahasa Indonesia di dalam perundang-undangan pada dasarnya hanya merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. Nah, yang membedakan bahasa ini, ragam ini dengan ragam yang lain hanyalah terletak pada format, kemudian penyajian yang khas dan pemakaian kata atau istilah tertentu beserta terminologinya. Sedangkan kaidah yang lain yaitu kegramatikalan, kalimat dan penulisannya tetap harus tunduk pada kaidah yang ada. Nah, dengan kata lain, bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan haruslah menggunakan ragam bahasa baku atau standar. Nah, bahasa baku atau standar ialah bahasa yang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur baik dalam hal kegramatikalan, kalimat mencakup struktur kalimat serta bentuk dan pilihan kata, maupun dalam hal penulisan lainnya. Nah, meskipun hanya merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain, yang tetap tunduk pada kaidah tata bahasa atau gramatika. Nah, bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa perundang-undangan lazimnya mempunyai beberapa ciri. Nah, yaitu pasal atau ayat harus diwujudkan dalam bentuk proposisi atau kalimat pernyataan. Nah, kemudian satu pasal dapat terdiri atas beberapa ayat, dan ayat-ayat dalam pasal itu harus merupakan satu kesatuan yang padan dan utuh. Nah, kemudian bahasa yang digunakan harus lugas, jelas, dan tidak taksa atau ambigu atau bisa bermakna ganda gitu. Kemudian kalimat yang digunakan harus merupakan kalimat yang efektif. Nah, atau unsur minimal kalimat SP-nya itu harus ada, subjek predikatnya harus ada. Nah, baik efektif dalam hal struktur maupun dalam hal informasi. Kemudian penuangan rumusan dalam perundang-undangan harus mengikuti kaidah dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah,
Hal itu diperkuat dengan bunyi bab 3, ini ragam bahasa peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2005 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia. Nah, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaan, serta kelugasan, kejelasan, dan ketataksaan bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan harus disusun secara lugas, jelas, dan tidak taksa. Nah, tidak taksa itu ambigu atau bermakna ganda. Nah, kelugasan dengan berkenaan dengan informasi yang disampaikan hanyalah yang pokok-pokok dan tidak berbelit-belit atau tidak perlu berbunga-bunga. Nah, sedangkan kejelasan berkenaan dengan bahasa yang digunakan harus terang dan tegas. Nah, sementara itu ketaksaan mensyaratkan bahasa perundang-undangan tidak boleh bermakna ganda atau multitafsir. Nah, dari segi keefektifan kalimat, keefektifan bahasa perundang-undangan dapat terpenuhi jika hakikat kalimat efektif itu telah dipahami secara sama-sama, yaitu bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Nah, tergambar lengkap dalam pikiran si pendengar atau si pembaca nanti. Nah, jadi pesan yang diterima oleh pendengar sama dengan yang dikehendaki oleh pembicara. Jadi tidak ada kesalahan di situ. Nah, beberapa ciri kalimat efektif yaitu pertama fokus, kemudian hemat, utuh, terpaut, dan sejajar. Nah, pemfokusan mengisyaratkan bahwa sesuatu atau hal yang dipentingkan diletakkan pada bagian awal, bukan pada bagian akhir. Nah, penghematan berkenaan dengan pemilihan kata, terutama kata yang bersinonim, tidak perlu muncul secara bersama. Keutuhan mengharuskan setiap kata di dalam kalimat benar-benar merupakan bagian yang padu, utuh, kompak, atau bersatu, atau merupakan satu kesatuan yang sedangkan keterpautan mengharuskan unsur yang satu dan yang lain menjalin hubungan yang serasi, yaitu logis dan jelas bagi pembaca atau pendengar nanti. Nah, sementara itu kesejajaran berkenaan dengan keparalelan atau bentuk, terutama penggunaan imbuhan dan keparalelan struktur, terutama kalimat majemuk yang setara. Jadi untuk dapat kita membuat satu perancangan perundang-undangan memang perlu banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan mulai dari segi pemilihan kata, pembahasaan, penyusunan kalimat. Kita juga harus mempertimbangkan banyak hal, apakah kalimat ini menggunakan yang efektif atau tidak, bagaimana si pembaca atau pendengar nanti bisa memahami isi dari kandungan rancangan undang-undang tersebut. Nah, hal itu yang memang perlu dipelajari, yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk sebelum menertibkan atau menerbitkan peraturan perundang-undangan. Perlu memang adanya bahasa, karena kalau kita salah membaca, orang salah mengartikan kata, itu maka akan salah lagi pemahamannya. Nah, inilah sangat penting bagi legislatif, pemerintah, untuk membuat peraturan perundang-undangan dari segi bahasa. Karena memang tidak mudah.
perlu adanya sedikit pemahaman, analogi yang benar, terus kemudian penempatan tanda baca yang harus efektif gitu. Karena kalau misalkan salah mengutip tanda baca juga, itu bisa menyebabkan salah arti dan salah makna gitu. Jadi memang sangat berat untuk menyusun peraturan perundang-undangan ini. Nah, kita ketika sudah memiliki suatu bahasa yang baik, itu belum tentu benar dan juga belum tentu bagus untuk dapat disusun di dalam perancangan perundang-undangan. Maka dari itu perlu banyaknya data. Nah, data-data yang kita tahu, data-data yang berdasarkan dari internet, dari referensi-referensi buku. Nah, bahasa yang baku ini kalau memang tidak ditempatkan dengan posisi yang baik, maka artinya akan tidak efektif juga. Makanya sayang kalau memang untuk menyusun undang-undang ini ya bukan main-main, memang harus dengan ahlinya yang paham betul tentang hakikat berbahasa, maksud dan tujuan dari bahasa, kemudian gimmick untuk membahasakan, terus masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau misalkan kita melihat sekarang, penggunaan tanda kutip tuh memang harus sangat berbahaya lah pokoknya kalau misalkan sampai salah penempatan itu. Apalagi kan ini standarnya standar ya legislatif, DPR. Kalau misalkan salah tanda baca itu makan salah arti, salah makna. Nah, kita juga khususnya pasti akan males gitu kalau misalkan melihat peraturan perundang-undangan yang dari segi tulisannya tidak menggunakan kalimat dan tanda baca yang efektif. Oleh karenanya penting bagi kita untuk selalu mensupport pemerintah dan selalu mengingatkan kepada pemerintah terkait masalah undang-undang, peraturan perundang-undangan, apakah itu sudah benar, baik dan juga bagus atau belum. Kita bisa koreksi dan kita bisa baca. Makanya untuk segi edukasi, knowledge berbahasa ini kita harus memilikinya gitu. Kecerdasan linguistik di dalam diri kita ini harus kita potensialkan. Kita harus bisa membaca buku, kita membaca syarat-syarat yang bisa membuat atau bisa membahasakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Karena apalagi zaman sekarang sudah banyak data yang bisa dimanipulasi, sudah banyak peraturan yang dilanggar gitu. Dari bahasa sendiri juga perlu adanya ketegasan gitu, ketegasan dalam membahasakan sesuatu. Agar apa? Agar si pembaca atau pendengar nanti akan merasa dirinya bergetar ketika dia akan mematuhi apa yang sudah dilakukan gitu, apa yang sudah tertera dalam peraturan undang-undang itu. Jadi tidak menyalahgunakan aturan, tidak mensepelekan, karena dari kata-katanya atau dari pembahasannya juga sangat masih masih belum bisa diterima dengan orang banyak gitu. Ya, seperti itulah negara kita. Kita perlu yang namanya pendekatan diri. Kita juga perlu yang namanya edukasi banyak tentang terkait pemerintahan, terutama dalam bagaimana sih tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan ini. Ternyata memang harus menggunakan bahasa yang baik, benar dan bagus, efektif, dan juga bahasa yang cermat yang dapat mudah dipahami dan juga bisa dimaknai dengan baik, dan juga memiliki tanda kutip atau tanda baca yang efektif dan benar. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah.
Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.